berdua. Makasih ya, jangan anterin gue pulang. Lo yakin nih nggak mau dianterin kita ke rumahnya si Mel? Ya maksudnya siapa tahu kalau udah kita berdua, lo nggak bakal garing. Lu nggak usah ngada-ngada, Tak. Emangnya lu mau kena masalah sama Om Alex lagi? Lagian gak harus disuruh, Pangeran emang harus kesana kok. Orang dia pacarnya Mel. Lu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Sejak kapan gue sama Mel tuh pacaran? Kayaknya kebucinan Gio ke Mel makin akut nih. Salah ngomong deh gue barusan. Kalau gue nemenin Pangeran, bisa-bisa si Gio bete lagi. Gak jadi aja deh, daripada runyam hidup gue. Sorry Ran, kayaknya gue gak bisa nganter lu deh. Soalnya gue ada janji sama bunda gue buat dinner di rumah. Ya. Iya apa? Serius nggak? Iya serius. Sorry gue juga baru ingat soalnya. Yaudah. Apaan sih lu barusan bilang bisa, sekarang masa nggak bisa? Gue cabut dulu ya. Sorry ya. Tak. Ji. Tak. Aneh. Tapi ada bagusnya juga sih kalau si Atta sama Gio nggak ikut gue ke rumah Mel. Bisa-bisa mereka kena masalah lagi sama papa. Kasian juga kalau dikit-dikit papa ngancem mereka bawa-bawa keluarga mereka. Sumpah, males banget gue harus ke rumah Mel. Lampu merah berhenti kali. Ya ampun. Sorry, maaf Bu. Aduh, gimana sih? Sorry usus goreng, gue nggak lihat. Ya nyetirnya pakai mata dong, jangan pakai perasaan. Gimana sih? Bu, kita cari taksi lain aja ya. Kalau disetirin sama dia, yang ada aku balik lagi ke rumah sakit. Yuk, dasar nggak becus lo. Lah kok gitu sih? Usus goreng. Putri, ayo Bu, ayo. Usus goreng, lo ngapain turun sih? Usus goreng, lo emang nggak kasihan apa sama ibu? Harus nunggu lagi di sini nyari taksi? Ya ibu juga pasti mendingan cari taksi lain. Iya kan Bu, nggak apa-apa? Iya, ibu nggak apa-apa kok. Tuh, kita mendingan cari taksi lain. Karena ibu alergi sama lo. Oh ya? Jadi supir kok ugal-ugalan. Putri, ibu nggak alergi kok kalau Pangeran yang nyetir. Tuh denger, ibu lo tuh baik, nggak kayak lo. Ya tapi lo nggak bisa dibaikin. Anak sama ibu kok beda banget sih? Sama. Beda. Sama. Jauh baikan ibunya. Enggak, baikan. Iya. Udah, gini deh, kalau kalian berdua masih mau berantem, ibu mau ke pinggir. Dan kalau udah selesai, kasih tahu ya. Tuh kan gara-gara lo ibu ngambek. Lo sih. Lo sih. Lo kenapa harus turun dari taksi? Ya lo kenapa nggak lihat lampu merah? Kan kasihan ibu lo. Alasan lagi kasihan ibu. Nyebelin. Lo yang Lo ngeselin. Lo ngeselin. Lo ngeselin. Lo. Apa? Ngeselin. Waduh, ada Mel lagi. Kalau dia ngeliat gue pakai seragam taksi begini, bisa thanksin gue. Mel? Mana Mel? Apaan sih lo? Usus goreng. Tangan Sini. gue, tangan gue. Sini. Itu Pangeran bukan sih? Ya apaan sih? Ada apa sih? Diem deh usus goreng. Ada Mel. Nggak mungkin, nggak mungkin. Pangeran nggak mungkin lah jadi supir taksi. Jangan usus goreng, ntar kita ketahuan. Apaan sih? Ih.
Jangan gue bilang. Ya kenapa emangnya? Jangan sampai ketahuan. Ya kenapa? Gue males aja kalau Mel ngeliat gue pakai baju taksi kayak gini. Usus goreng. Susah banget sih dibilangin. Ya udah. Kepala batu. Lagian lo kenapa sih peduli banget sama apa yang Mel bilang? Hah? Kalau lo nggak suka sama dia beneran, harusnya lo nggak peduli dong. Lo mau pakai baju badut kayak, pakai baju taksi kayak, kenapa lo peduli? Gue gak peduli. Hah? Cie yang udah officially dating. Oh, gitu sekarang ha? Gue jelasin sama lo ya usus goreng. Gue sama Mel nggak ada officially dating. Kita nggak pacaran kok. Udah deh, shh, diem. Jangan usus goreng. Lo tuh apa sih? Shh, diem dulu. Gue gak ngomong apa-apa. Ih, asin. Iya, gue bisa ngelap keringet. Shh, jangan berisik usus goreng. Shh, belum. Udah pergi belum Melnya? Mau pingsan nih gue. Gue kayak udah aman deh. Tuh kan? Jadi diklaksonin mobil gara-gara lo? Lo! Bu, ibu ayo bu. Kan? Halo sih gara-garanya. Klaksonin sama orang kan? Buruan. Gak tau nih pak, supir abal-abal pak. Hei! Macet nih, macet! Lu kira jalan bapak moyang lu nih? Hei! Songong amat lu! Hei! Ini orang ngeselin banget nih! Hei! Jalan! Hei! Gila kali lu ya! Pakai mejeng! Jalan! Berisik. Si usus goreng emang bener-bener nyebelin. Gara-gara dia, tadi gue sampai diklaksonin orang. Tapi gue akuin, kelakuan dia yang nyebelin itu suka bikin gue kangen sih. Kangen minta dikerjain. Maaf Mas Pangeran. Dari tadi Bapak nelponin terus nanyain Mas Pangeran. Katanya Mas Pangeran udah pulang apa belum? Kalau udah dateng, suruh langsung aja ke rumahnya Mbak Mel. Terus yang mau dibawa barangnya ada di meja makan. Mobil papa belum ada nih. Berarti gue masih bisa nanti aja ke rumah Mel. Saya capek, Bi. Mau istirahat. Mas Pangeran, tunggu Mas Pangeran. Bapak pesen langsung jalan aja. Takut kemalaman jam makan malamnya, Mas. Papa bener-bener ya. Masa gue mau istirahat sebentar aja nggak boleh? Dan ini cuma perkara gue harus nganterin makan malam Mel tepat waktu. Emangnya gue ini apaan? Kurir delivery? Ya udah, Bi. Makasih ya. Sama-sama Mas Pangeran.
Pantas aja Rizky suka sama Putri. Ternyata dia memang cantik. Semoga aja dengan aku merestui hubungan Rizky dan Putri, hubunganku dengan Rizky juga semakin baik. Maksud mamanya Rizky ngomong gitu apa ya? Gue gak suka sama mama tiba-tiba muncul kayak gini di depan rumahnya Putri. Apalagi sampai ketemu ibunya Putri. Mama bukan memperbaiki hubungan sama gue, tapi malah makin memperburuk. Jujur gue malu kalau sampai ibunya Putri tahu yang sebenarnya, kalau hubungan gue sama mama itu gak baik. Kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat buat mempertemukan ibu sama mamanya Rizky. Tunggu. Loh, kok kita berhenti di sini, Put? Maaf banget ya Tante, aku baru ingat ibu ada pertemuan warga gitu Tante, jadi kayaknya nggak bisa malam ini deh. Kalau lain waktu Tante main-main lagi, Tante mau nggak? Nggak apa-apa kalau gitu. Memang Tante tuh nggak ada rencana untuk ketemu sama ibu kamu ke sini. Kalau lain kali, Tante boleh nggak janjian sama ibu kamu? Iya Tante, boleh banget. Lagian kan Rizky tadi sempat bilang sama aku Tante, katanya Rizky juga mau ngajak Tante makan malam kan? Ya kan Ki? Rizky, benar kata Putri, kamu mau ngajak mama makan malam? Putri itu emang selalu bawa pengaruh baik ya ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Entah kenapa gue kayak ngerasa dia bisa baca isi hati orang dan tahu apa yang orang itu butuhin. Andai sekarang dia bisa baca pikiran gue dan tahu kalau saat ini gue lagi bener-bener butuh bantuan dia. Andai lo mau cerita sama gue apa masalah lo, Cid, gue pasti akan bantuin lo. Put, gue mau ngomong sama lo. Ki. Kok lo ngomong kayak gitu ke nyokap gue? Gue gak mau dinner sama nyokap gue. Gue gak nyaman ngelakuin hal kayak gini sama nyokap gue. Jujur, Put, gue lebih nyaman makan bareng nyokap lo daripada sama nyokap gue sendiri. Ki, tapi itu ibu kandung lo. Gimana pun juga itu nyokap lo. Ibu macam apa yang lebih mentingin pekerjaan daripada anaknya? Dari kecil gue gak pernah deket sama nyokap gue, Put. Bahkan waktu gue sakit. Waktu itu gue pernah demam tinggi. Nyokap gue lebih milih dinas keluar kota daripada ngurusin gue, Put. Tapi gue yakin, Ki, nyokap lo juga pasti nyesel banget sama kejadian itu. Ki, gue bisa lihat dari mata nyokap lo. Nyokap lo sayang banget sama lo. Dan gue tahu lo tahu itu juga kan? Coba, Ki, coba buka hati lo buat nyokap lo. Kali ini aja, seenggaknya lo punya momen buat ngomong sama nyokap lo dari hati ke hati.